kami sebagai mahasiswa sebenarnya hanya butuh wadah untuk menyuarakan aspirasi dari kami. Kayak merugikan kita nanti ke depannya. Ya tujuannya untuk memperjuangkan suara rakyat. Pakai masker iya, cuman kalau soal jaga jarak itu tidak sangat mungkin kan. Mereka itu terpilih karena rakyat, jadi perhatikanlah rakyat. Nur Anissa dari Kaili Pos. Saat ini mahasiswa dan juga elemen buruh dari seluruh Indonesia masih terus turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI untuk segera dibatalkan. Namun, aksi penolakan mahasiswa yang berlangsung di seluruh provinsi di Indonesia itu menarik respon Kemendikbud dengan menerbitkan surat edaran Ditjen Pendidikan Tinggi nomor 1035 EKM 2020 perihal imbauan Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam pada Jumat 9 Oktober 2020. Dalam surat ini, Kemendikbud mengimbau mahasiswa tidak berpartisipasi dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan kesehatan mahasiswa, seperti demonstrasi atau unjuk rasa sebab pandemi di tanah air belum mereda. Memang COVID-19 sangat berbahaya, tapi apalah daya kita mahasiswa untuk memperjuangkan suara rakyat. Pandemi COVID-19 kita keduakan demi untuk memperjuangkan suara rakyat. Untuk kalau saya sih pendapat untuk Kemendikbud itu adalah itu bagus, cuman kalau untuk mahasiswa pasti akan bergerak seperti itu, karena mahasiswa juga ingin memperjuangkan suara rakyat walaupun di masa pandemi sekarang. Dari 7 aturan yang dikeluarkan Kemendikbud, ada beberapa yang saya setuju dan ada beberapa yang menurut saya pribadi itu saya tidak setuju, terkait dengan akan melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang ada, undang-undang yang dibuat ini. Saya rasa kalau hanya terkait dengan diskusi, orang-orang kecil kayak kami ini tidak bisa menyuarakannya, hanya keterwakilan, sehingga kami rasa akan ada permainan di dalamnya, sehingga dengan demo seperti ini kami semua bisa ikut menyuarakan tanpa ada keterwakilan seperti itu. Bagi saya itu sah saja sih, cuman banyak juga dosen atau kampus yang justru menyuruh mahasiswanya untuk turun karena mereka sadar akan masa depan dari mahasiswanya nanti ke depannya tentang Omnibus Law ini apabila Omnibus Law ini disahkan seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan draft dari Omnibus Law ini kan kayak masih rancu, masih belum jelas begitu ya. Ada yang bilang belum ada draftnya lah, apanya lah, jadi bisa putuskan begitu ya, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau saya sih selama teman-teman yang turun aksi tetap dalam kondisi imun tubuh yang baik, kemudian jaga jarak, menggunakan masker, bagi saya tidak masalah sih. Jadi menurut saya mungkin himbauan tersebut dikeluarkan karena di berbagai media kan kita dengar sendiri bahwa terjadi seperti demo-demo itu berakhir anarkis. Jadi mungkin hal yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sendiri yaitu dengan menghimbau larangan ke perguruan tinggi. Saya sangat mengapresiasi aksi demo yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, karena menurut saya kalau tanpa adanya mereka turun ke jalan, suara-suara rakyat itu pasti jarang didengar. Menurut saya sebenarnya ada betulnya juga sih, karena sekarang kan situasi lagi pandemi COVID. Nah, apalagi sekarang lagi di Palu ini lagi meningkatnya COVID di daerah sini. Nah, cuman ada benarnya juga sih kalau mahasiswa turun untuk demo karena mau mewakili suara rakyat mengenai tentang pasal yang dikeluarkan oleh DPR ini. Sebelum kami turun itu, kami selalu dihimbau oleh Presiden Universitas Tadulako untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga hal itu selalu kita lakukan selama pandemi berjalan. Masih pakai masker, kemudian jaga jarak sebisa mungkin sih.
waktu demo saya membawa hand sanitizer dan memakai masker. Pakai masker iya, cuman kalau soal jaga jarak itu tidak sangat mungkin karena masalahnya kan demo. Jadi mungkin orang demo jaga jarak 1 meter. Tapi kalau penggunaan masker terus minuman bawa sendiri itu tetap diterapkan. Cuman kalau soal jaga jarak itu selama masa demo itu sudah tidak diterapkan. Sebenarnya bukan hanya masalah demonstrasi, memang secara umum sudah keluar surat keputusan menteri, juga surat keputusan rektor terkait pembatasan aktivitas di dalam kampus, bukan tidak membolehkan, tapi pembatasan. Apa yang dibatasi termasuk proses perkuliahan itu berjalan online. Nah, terkait dengan demonstrasi, menurut saya kita positif melihat ini. Kenapa Mas Menteri mengeluarkan himbauan? Lebih pada coba kita lihat proses-proses demonstrasi akhir-akhir ini. Ada tindak kekerasan di dalamnya, kemudian pembatasan jarak itu hampir tidak ada, kapasitas mahasiswa yang cukup banyak, dan kemudian ini berpotensi penyebaran karena ini kan pendemo tidak ada istilah syarat demonstrasi, ada surat keterangan non-reaktif, rapid misalnya kan tidak ada, sehingga potensi ini ada. Kalau saya positifnya di situ, bahwa mungkin sebagian orang secara perspektif yang berbeda mengatakan bahwa jangan sampai hak-hak kebebasan berekspresi, berpendapat ini dibatasi, bukan kalau saya. Kita menghargai hak-hak berpendapat mereka, tapi tetap harus menjaga bahwa efek menyuarakan pendapat ini tidak menimbulkan efek-efek negatif lainnya, termasuk proses penyebaran COVID ini. Mahasiswa ini kan memang orang-orang yang terlahir secara intelek, memilih kampus yang mereka inginkan, dan punya potensi kecerdasan yang luar biasa. Ini yang kita hargai. Mereka punya hak untuk menyampaikan ekspresi, pendapat, ide. Sehingga kalau saya ketika mahasiswa ingin menyalurkan idenya banyak cara. Bolehkah demonstrasi? Boleh. Tapi ingat ruhnya sebisa mungkin protokol tetap jalan. Tapi apakah ada cara menyampaikan ide yang lain secara demonstrasi? Banyak. Nah, contoh yang lain ini misalnya menuliskan kritiknya, menyebarkan itu, menyurat dan segala macam, banyak caranya. Tidak harus selalu menyampaikan ide itu dengan demonstrasi. Bahwa kemudian penyaluran ide itu identik dengan demonstrasi khususnya di kalangan mahasiswa itu dari zaman ke zaman. Bukan hanya zaman sekarang, sebelumnya era reformasi juga mahasiswa turun dan bergerak, sebelumnya juga banyak demo-demo yang terjadi. Jadi kalau saya, perlukah mahasiswa demo? Perlu. Tapi batasan waktu dan segala hal yang terkait dengan proses-proses demonstrasi ini tetap harus dijaga. Termasuk etika penyampaian, kan kemarin ada beberapa mahasiswa kita yang ditangkap. Bahkan ada alumni yang juga ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Karena memang bahasanya bahasa ancaman. Kami berharap liputan ini bisa menjadi jawaban atas aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa serta alasan Kemendikbud mengeluarkan surat imbauan mengenai larangan mahasiswa untuk turun aksi di masa pandemi. Kami berharap masyarakat, khususnya Kota Palu, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.